Tadi saya bilang keluarga besar saya itu masih aktivis gereja, jadi ada yang romo, ada yang suster, prodiakon, pokoknya semuanya aktivis gereja. Saya pun dulu juga aktivis gereja yang dimana dulu saya harusnya ngajak orang Islam jadi Katolik gitu. Malah sekarang saya seperti menelan ludah sendiri. Wah, karena memang basicnya saya nggak suka Islam, nggak suka, memang membenci Islam, nggak suka Islam gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwani dimanapun berada bersama kami di channel Kampung Idaman. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hidayah adalah sebuah anugerah dan nikmat yang begitu besar yang diberikan Allah pada seorang hamba yang ia kehendakinya. Karena hidayah adalah penyebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia terlebih di akhirat nanti. May yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk meraih hidayah tersebut, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang sangat amat besar. Seperti halnya yang berada dalam video kali ini ya akhwani, ada seorang mu'alaf yang sangat beruntung sekali, yang mana dulunya mu'alaf ini adalah mantan aktivis gereja Katolik dan sangat membenci pada agama Islam, yang mana pada akhirnya beliau mendapat hidayah dari Allah dan menerima kebenaran agama Islam. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dulu saya pun juga aktivis gereja gitu. Terus anak-anak dari pernikahan yang dulu juga kan masih Kristen. Anak saya laki 3 itu juga masih Kristen. Jadi ya udah biar Allah aja yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah, karena kan hak prerogatif hidayah kan dari Allah ya. Kita yang udah hijrah ini hanya memberikan contoh kehidupan sehari-hari aja, bahwa oh iya setelah hijrah kamu jadi baik, setelah hijrah kamu hidupmu pun juga lebih baik gitu. Dan itu tadi saya bilang keluarga besar saya itu masih aktivis gereja, jadi ada yang romo, ada yang suster, prodiakon, pokoknya semuanya aktivis gereja. Saya pun dulu juga aktivis gereja yang dimana dulu saya harusnya ngajak orang Islam jadi Katolik gitu. Malah sekarang saya seperti menelan ludah sendiri, tapi setelah hijrah juga nikmat banget gitu loh. Ujian pasti ada, ujian saat hijrah tuh ada, banyak banget, seperti di balik gitu loh, dibalik banget gitu tuh. Jadi yang tadinya fine-fine aja, hidupnya oke, begitu jadi muslim seperti ditumpahin gitu loh. Jadi ya udah, waktu itu ya marah gitu loh, waktu itu ya marah, waktu itu jengkel gitu loh, kok jadi Islam kok gini gitu kan. Tapi karena saya senang mencari ilmunya, mencari tahu apa itu Islam, jadinya ya alhamdulillah ketemu komunitas yang baik. Seperti waktu itu yang menolong saya kan Ustadz Agus dari MCI, kemudian ketemu sama Koh Riko juga. Koh Riko itu yang dari TMI, Tionghoa Muslim Indonesia. Dan dari TMI itu sendiri kan ada SMI, Sekolah Mu'alaf Indonesia, yang udah 3 tahun. Nah dari situ karena kami sering ketemu, sering belajar, akhirnya ya makin kuat gitu. Waktu saya Katolik ya saya fine-fine aja gitu dengan persahabatan mereka. Tapi Mbak Iin selalu yakin bahwa ya kamu tuh besok suatu saat pasti akan Islam deh. Nggak mungkin, saya pokoknya tuh karena memang basicnya saya nggak suka Islam, nggak suka, memang membenci Islam, nggak suka Islam gitu tuh marah gitu loh. Apalagi kalau ada orang ngomong agama terbaik itu adalah Islam gitu. Saat itu saya pun marah, siapa kamu, kok kamu bisa ngomong seperti itu gitu ya. Waktu itu saya masih Katolik itu
ya saya marah gitu. Semua agama tuh baik gitu, tergantung orangnya kalau menurut saya kan gitu. Nah ternyata doa teman saya terkabul, jadi waktu dia berangkat haji itu dia salah satunya mendoakan saya jadi Islam gitu. Itu pun syahadatnya saya di KUA Gajah Mungkur itu saya nangisnya gini. Memang nggak ada keluarga kan yang menemani, hanya teman-teman saya yang mensupport saya untuk masuk Islam ya. Mbak Iin itu, Mbak Nur sama suaminya, ada suaminya Mbak Irmina juga. Itu saya nangisnya tuh gini, ya Allah, apakah memang ini jalan hidupku gitu loh? Kok saya seperti kayak dipermainkan kan gitu. Katolik sekarang Islam gitu. Waktu itu saya nangisnya waktu diucapkan syahadat itu gitu. Asyhadu alla itu saya cuma nangis kok gini gitu ya waktu Pas itu. ngomong, Itu saya mikirnya cuman apakah memang ini jalan yang harus aku tempuh waktu itu kan itu. Terus habis itu saya Desember kemudian bulan Februari kan dapat challenge dari Tupperware untuk antara umroh dan Yerusalem. Saya pilihnya Yerusalem. Waktu itu. Suami waktu itu setelah itu kan Januari saya menikah sama suami. Terus suami juga nanya, loh kamu kok malah milih Yerusalem nggak milih umroh? Apa nggak bisa dibatalin? Nggak bisa, saya bilang gitu. Terus saya Yerusalemnya milihnya leisure. Kenapa saya milihnya Yerusalem leisure? Kenapa? Karena kalau umroh itu setelah saya Islam kapanpun saya bisa berangkat. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ikhwani, dari seorang aktivis gereja dan pembenci Islam, Allah berikan kepadanya sebuah hidayah. Ya, sungguh besar kuasa-Mu ya Allah. Baiklah ikhwani, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.